Tahun depan. Amin, amin. Kan udah diomongin. Nanti juga kalian tahu lah. Iya. Mudah-mudahan doain ya bisa lancar tahun depan sesuai prediksi dan keinginan dan yang ingin dicapai planning. juga. Punya target, saat ini Luna memilih santai menikmatinya. Setelah selesai dampingi Mama Amikanita jalani operasi, Raffi Ahmad kembali pada dunianya. Seolah ingin refreshing, Raffi bersama geng di Dudas Minus One pun melakukan perjalanan ke Rote, Nusa Tenggara Timur. Bersama Desta, Ariel Noah, dan Gading Martin, sejumlah foto dan video Raffi bagi lewat akun media sosialnya. Gak cuma mengobati rasa kangen Raffi dengan dunianya, tapi juga rasa kangen netizen yang selalu kepo dengan kegiatan Sultan Andara ini. Belum terakhir, dia nggak terakhir di Dudas kan ketemu masih bulan-bulan lalu lah, jadi belum ada update lagi perkembangan. Nanti habis ini gue tanya. Gak cuma itu, kembali happy-happy dengan gengnya, Raffi juga lucu-lucuan membuat video joget-joget dengan kecanggihan AI. Nah, kira-kira apa nih tanggapan netizen sama aksi bapak-bapak kocak ini? Ada yang bilang lucu, kocak, lentur, sampai dibilang hilang karismanya. Wah, ada-ada aja nih. Tapi yang penting menghibur nih. Dan menghiburnya bukan cuma buat netizen, tapi mungkin buat Raffi sendiri. Maklum belakangan selain stres dengan Mama Amikanita yang sakit, Raffi juga dipusingkan dengan 7 usaha dan bisnisnya gugur satu persatu. Beruntung Raffi dikelilingi orang-orang yang dekat dan selalu menghibur juga. Luna Maya tampil dengan model rambut baru. Pasca menikah dengan Maxim Butia, pesona Luna Maya dengan segala keupdateannya selalu jadi viral, tak terkecuali momen ketika Luna Maya memutuskan untuk memotong rambut jadi pendek. Gimana nggak viral, dalam waktu yang cukup lama, Luna memang identik dengan rambut panjangnya. Perubahan penampilan Luna ternyata juga bikin Maxim pangling loh, meski sebelumnya Maxim sudah sempat spill tentang penampilan Luna yang sempat pakai wig dengan model rambut pendek. Dan sekarang lihat aja gimana tatapan mata Maxim yang terkesima dengan model rambut sang istri. Lebih fresh dengan model rambut baru dan terlihat muda, apakah tampilan Luna disinyalir juga mengimbangi sang suami yang berondong? Sah-sah saja sih, toh nyatanya pasangan ini memang cocok banget. Soal kalau Luna rambutnya pendek, tanggapannya gimana Kak Maxim? Belum. Oh itu wig itu? Tapi kamu lebih suka kalau Luna pendek atau panjang? Mana? Kamu lebih suka kalungnya pendek atau panjang, Kak Maxim? Aku suka dua-duanya. Hati-hati. Oh, suka dua-duanya ya? Alih-alih ingin lebih fresh, awet muda, dan happy nikmati masa-masa pasca menikah, Luna sepertinya sedikit mengesampingkan soal momongan. Egg freezing yang sudah dilakukan sebelum menikah kian membuat Luna santai tak kejar target momongan. Atau jangan-jangan Luna justru belum siap jadi seorang ibu? Bukankah jatuh bangun Luna Maya sudah cukup membuktikan bahwa Luna cukup strong melewatinya? Happy, sedih, masalah, lepas dari masalah, balik lagi. It's a circle of life. Jadi gini-gini aja, so be ready gitu. Kalau hari ini ada masalah ya udah terima. Supaya masalah itu jadi nggak berat, kita cari solusi. There's no such thing hidup bahagia seperti di fairy tale. Jadi gini-gini aja tuh you need to prepare. Like kayak bener-bener harus di-accept bahwa hidup itu akan lekat dengan senang, sedih, suka, duka. Jadi gue selalu berusaha untuk menikmati hidup gue. Tahun depan. Amin. Kan udah diomongin. Nanti juga kalian tahu lah. Iya. Mudah-mudahan doain ya bisa lancar tahun depan sesuai prediksi dan keinginan dan yang ingin dicapai juga. Punya target, saat ini Luna memilih santai menikmatinya. Gak cuma nikmati jadi suami istri, tapi kayaknya masih belum move on juga dari bulan madunya kemarin deh. Apalagi bulan madunya sebulan, puas banget, tapi momen bulan madu ternyata nggak melulu tentang hal-hal romantis. Keduanya bahkan dengan sengaja bikin konten yang sedikit menghibur warganet. Momen Luna minta digandeng, momen keduanya berpelukan saat bertemu, sampai momen ekspresi bengong ala Luna Maya. Bener-bener nikmati ulang tahun sekaligus bulan madu nih. Banyak dikasih kado. Dikasih honeymoon selama 1 bulan. Eropa kemarin. Terus apalagi dikasih jam tangan. Makasih ya. Kalau udah nggak kuat nggak apa-apa.
ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitulah detik-detik kumbang si kuda putih milik Irfan Hakim sesaat sebelum akhirnya meninggal. Terlihat momen Irfan terpukul antara si kumbang, salah satu kuda yang cukup penting baginya dan anak-anak. Banyak kenangan hingga perjuangan si kumbang yang makin bikin Irfan berat melihat kondisi kumbang. Ingat ya, lagi jumping ya. Ya, jagoan ini mah ya. Ya, kuda juara ini ya. Ya, sahabat anak-anak ya. Mau ikut kejuaraan lagi? Gak bisa, nak. Ya. Mau naik podium lagi ya? Mau nggak ini? Kan suka banget. Mau? Mau nggak? Jangan ya keselak ya, nak. Keselak ya. Semaksimal mungkin ini, walaupun ya secara usia memang ini udah sangat sepuh banget. Jadi ini kita tuh kayak mengurus lansia, orang tua. Jadi dia kan pernah kita kirim ke pesantren supaya dia menghabiskan masa tuanya di pesantren. Ya, akhirnya tapi tidak bisa produktif sana ya. Akhirnya kita putuskan dia tinggal bersama kita di sini dekat. Selalu menang dan bersama dengan si kumbang ini. Sampai kumbang itu dari mulai usia paruh baya lah Isa, sampai akhirnya dia tua, sampai umur kurang lebih 20 tahun saat itu udah ngos-ngosan, masih tetap juara. Akhirnya aku gini, kumbang udah ya, ini terakhir ya, kejuaraan besok hari terakhir pertandingan kita nggak usah ikut. Kan gue suka ngomong ke binatang, apalagi di kuda. Kadang-kadang kalau gue iseng gue naikin keliling komplek, itu aja dia udah gini, tapi semangat. Tapi udah ngos-ngosan, akhirnya ya udah nggak pernah dinaikin lagi. Kita jalan-jalan aja. Dan itu harus kan, kalau kuda tuh harus jalan. Siapa sangka jika momen itu justru jadi momen terakhir Irfan ngobrol dengan si kumbang. Belum lama Irfan pergi, kumbang pun menghembuskan nafas terakhir. Tapi sayang, Irfan tak sempat ikut menguburkan si kumbang. Sebetulnya sebelum gue pergi pun gue udah ngomong ke orang rumah. Kita harus realistis dalam kondisi gini. Yuk kita siapkan liang lahatnya, tapi untuk untuk penyembuhannya tetap plan A-nya tetap didatangkan alat berat untuk dia berdiri. Udah akhirnya ketika meninggal alat beratnya baru datang, kita angkat, kita gali kuburannya di kandangnya, dimakamin di situ. Jadi nggak kuat. Jadi gue pas udah tahu lanjut, gue nggak mau balik arah karena udah gue nggak akan kuat. Jadi yang dampingin cuma Raina yang di rumah. Jadi sedih ya, mudah-mudahan bisa tergantikan yang lebih baik. Dan juga mudah-mudahan kumbang nanti bisa bersaksi di akhirat bahwa saya tidak menyia-nyiakan, saya merawat dengan maksimal. Mudah-mudahan ada pahala tersendiri untuk saya ya. Oke Mams, aku cerita sedikit ya. Aku kan pernah konten YouTube bareng ke rumah Irfan, di mana beliau tuh benar-benar membuat semua hewan di rumahnya tuh kayaknya nyaman, kayak benar-benar diurus sebegitunya dan bahkan dianggap seperti keluarga dan anak sendiri gitu. Jadi aku paham banget, ini Irfan pasti kehilangan banget kuda kesayangannya yang baru saja meninggal ya. Buat Irfan pokoknya turut berduka cita, dan kita tahu banget yang namanya cinta manusia sama hewan tuh unlimited, luar biasa banget ya. Selanjutnya, Lisa Mariana kembali jadi sorotan nih pemirsa. Sejumlah skandal beruntun menanti Lisa. Selengkapnya after the commercial break. We'll be right back. Pemirsa, selebgram Lisa Mariana sepertinya akan semakin ketar-ketir, terutama karena RK tak akan membuka pintu damai.
Melalui kuasa hukumnya, dengan tegas tetap melanjutkan proses hukum terkait pelaporannya terhadap Lisa Mariana atas dugaan penyebar fitnah serta dianggap mencemarkan nama baik. Lantas siapkah Lisa Mariana berhadapan di Barreskrim Polri yang rencananya akan dilakukan pada siang hari ini? Kan itu statement dari Pak Muslim kan? Begitu. Tapi kamu sendiri ingin maksudnya kan ini udah berorang lama. Ya udahlah, mau ngapain lagi, apalagi gitu kan. Kami sangat menghormati undangan mediasi yang disampaikan oleh pihak Barreskrim. Namun demikian, Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Ada laporan polisinya ada, aku laporkan, aku limpahkan ke Polres Jakarta Timur biar cepet. Ya alhamdulillah laporannya berjalan. Lisa sudah dipanggil pada tanggal 27 Agustus. Udah dipanggil tapi dia mangkir. Wajar jika Lisa Mariana tak tenang. Sebab pemanggilan polisi bukan hanya soal pelaporan RK, namun bisa jadi karena adanya pelaporan lain dari sejumlah orang yang mengaku ditipu oleh Lisa Mariana. Kepada kami, pelapor ini mengaku geram. Kalau aku maju terus pantang mundur, nggak ada kata damai. Ya mau nanti dia nangis darah juga nggak ada kata damai. Kita lihat besok ya gitu dari hasil dari Mabes seperti apa kayak gitu. Bukan hanya itu, pelapor juga dengan tegas menolak damai. Justru sebaliknya akan terus melanjutkan kasus ini hingga Lisa Mariana jera. Dan jika Lisa Mariana tetap melenggang di dunia hiburan, para korban penipuan Lisa serukan untuk memboikot lantaran kehadirannya di industri dianggap memberi pengaruh tidak baik. Nggak ada. Kita karena hasil tes DNA kemarin tidak. Nggak ada, Alina. Nggak ada. Udah disuratin sama KPK itu, udah disuratin KPK seminggu sebelum tes DNA, 2 minggu malah sebelum tes DNA. Di tengah serbuan kasus yang harus dihadapi, termasuk pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi, Lisa Mariana terlihat berusaha untuk tegar. Ia sengaja mengalihkan isu dengan pamer rencana pernikahannya dengan si berondong tajir Andri meski belum lama bercerai. Seperti apa cerita cinta Lisa Mariana? Bukan juga nanti ya, itu rahasia. Pokoknya menghitung hari bakal ada hari spesial gitu aja. Bukan hanya soal cinta, Lisa Mariana sedikit terhibur dengan kemunculan anak perempuan yang mirip dengan Lisa Mariana hingga disebut saset Lisa Mariana. Bagaimana tidak, selain tubuh, bocah cilik ini sukses berdandan seperti Lisa Mariana seolah kembar. Nah, Mams, kalau kita ngomong soal Lisa Mariana, kayaknya emang gak pernah kehabisan bahan ya. Ih, enak aja aku gak ngebahas bahan baju, orang dia sekarang udah kurus banget tuh. Tuh, kursi kalau kata orang-orang sekarang kurus ya. Tapi emang nih Doi selalu aja ya ngasih episode-episode baru buat kita semua. Dan sayangnya nih kebanyakan adalah skandal. Mulai dari pencemar nama baik, dugaan penipuan soal bisnis, sampai juga nih kekeh banget pengen tes DNA lagi sampai ke negeri seberang. Banyak banget urusannya teteh. Aduh gimana ini? Bobonya nyenyak nggak kira-kira? Jadi kira-kira endingnya mau gimana nih? Pokoknya harus hati-hati buat kita semua pemirsa ya. Soalnya kalau misalkan makin ribet, aduh ancaman boykot sampai urusan hukum kayaknya penjara juga bisa cepet muncul di depan mata kita. Oke Moms, jangan lupa ya saksikan terus obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi sama aku Robby Purbantu. Sementara aku harus pamit and have a nice day. Salam buat anak-anak di rumah ya. Dadah!